Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih kuasa-Mu indah, hanya Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan besar kuasa-Mu. Melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
atas anugerah-Mu. Ku nikmati semua kebaikan-Mu. Bersyukur atas anugerah-Mu. Nikmati semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Judul khotbah kita adalah Yesus menyembuhkan wanita pendarahan. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus sembuhkan wanita pendarahan. Ya, wanita pendarahan itu, maaf kata ibu-ibu, ini kata Alkitab bukan kata saya. Najis. Karena itulah nggak boleh kena orang atau nggak boleh kena benda, karena benda itu akan menjadi najis. Apalagi kalau kena banyak orang. Wah, sudah jadi najis tralala tuh. Coba kita lihat ayatnya, bukan kata saya tapi kata firman Imamat 15 ayat 19. Imamat 15 ayat 19. Sudah? Nih saya bacakan ya. Di depan sudah ada Imamat 15 ayat 19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Kainnya ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada softtek. Ya sekali pakai langsung buang ya. Kalau zaman dulu pakai kain tuh. Apalagi zaman Tuhan Yesus 2000 tahun lalu harus pakai kain. Lanjut. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Tuh kan. Jadi kalau orang yang kena dia bisa najis. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itulah wanita pendarahan itu gak boleh kemana-mana. Ya cenderung dia di rumah aja. Kenapa? Kalau kesenggol orang atau kena benda sesuatu, benda itu jadi najis. Kan jadi repot kan? Iya, makanya wanita demikian itu juga gak bisa ke bait Allah. Memberikan korban. Dan ketika orang Israel tidak bisa memberikan korban, maka dosanya gak pernah diampuni. Dan ketika dia tidak diampuni, maka dia tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Itulah sebabnya saudara baca kisah wanita pendarahan 12 tahun. Dia berusaha untuk sembuh sampai habis harta miliknya. Dan dia justru semakin buruk kondisinya. Amin Bapak Ibu. Karena gak diberkati. Haleluya Bapak Ibu. Iya itu Bapak Ibu sebabnya. Nah wanita pendarahan ini itulah nasibnya Bapak Ibu. Kalau wanita saja normal,
pendarahan hanya 1 bulan aja udah agak repot ya ibu-ibu ya. Kalau saya nggak tahu. Ibu-ibu yang tahu kan. Ya kalau 1 bulan aja repot ya. Apalagi ini 12 tahun. Saudara bisa bayangin ya. Repotnya. Wah gimana lah gitu ya. Ya kalau saya nggak kita ngerti lah kondisi aslinya gimana. Cowok iya. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Jadi wah ini sebenarnya penderitaannya luar biasa nih wanita ini. Tapi di sini kita akan melihat sesuatu yang menarik. Kenapa menarik Pak? Karena wanita pendarahan ini berdampingan kisahnya atau menyisip kisahnya di antara putri Yairus yang sakit dan akhirnya meninggal. Jadi sini ini ada punya makna, ada rahasia di balik ini. Ya, coba kita kuliti dikit-dikit ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat dulu Markus 5 ayat 22 sampai 25. Luar biasa. Hari ini kita mendapat kesingkapan ya. Saudara kan sering dengar kan kisah wanita pendarahan kan. Coba saudara lihat. Kan ceritanya kan tumpang tindih dengan kisah putri Yairus dibangkitkan kan. Iya. Nyisip tiba-tiba di tengah gitu. Iya. Pasti ada maksud firman Tuhan. Nggak mungkin asal gitu ya. Pasti ada. Ya hari ini kita akan singkapkan ya. Wow luar biasa lah. Markus 5 ayat 22 sampai dengan 25. 22-nya Bu. Oh iya itu 22 di bawahnya. Nih saya bacakan. Oh ya kita gantian aja ya. Saya 22, Bapak Ibu 23, saya 24, Bapak Ibu 25 ya. Nih saya mulai. Markus 5 ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 23 Bapak Ibu. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25 Bapak Ibu. Saudara lihat itu? Dari kisah putri Yairus. Tiba-tiba nyelonong satu kisah lain. Saudara pernah bertanya-tanya. Kok ceritanya kayak tumpang tindih gitu ya. Ya kan Bapak Ibu ya. Iya kan, kok nggak diceritainnya terpisah gitu. Kenapa ini kok kayaknya overlap gitu. Beririsan. Pasti ada maksudnya gitu Bapak Ibu. Saudara tahu tadi wanita pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Itu menyisip saat Yairus minta tolong kepada Tuhan Yesus menyembuhkan putrinya yang sakit keras dan hampir mati. Dan putrinya yang usianya berapa? Saudara ingat kisahnya nih? Putri Yairus usianya berapa? 12 tahun juga. Kok kebetulan ya? Kok sama? Nih mulai saya singkapkan pelan-pelan. Wanita pendarahan tadi berapa tahun? 12 tahun. Putri Yairus? 12 tahun. Coba Ibu scroll paling terakhirnya. Biar kita lihat usia. Terus. Stop. Ayat 42. Coba Bapak Ibu, ini saya bacakan. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Kebetulan apa ini Pak? Seru itu wanita pendarahan 12 tahun. Putri Yairus 12 tahun. Kok bisa kebetulan sih Pak? Ya kan? Sama 12 tahun ya kan? Iya juga ya Pak. Baru nggak sekarang. Gini Bapak Ibu. Ya, jadi ini kisah wanita pendarahan 12 tahun menyisip saat Yairus minta tolong kepada Yesus menyembuhkan putrinya yang sakit keras dan hampir mati. Dan putri ini usianya 12 tahun. Dan wanita pendarahan ini, saya singkapkan hari ini, saat ini. Wanita pendarahan inilah gambaran orang non-Israel. Orang non-Yahudi yang menyisip dalam kisah penyelamatan orang Israel. Yang digambarkan oleh putri Yairus yang berusia 12 tahun yang hampir mati. Jadi inilah kisah gambaran bahwa keselamatan orang Yahudi sempat disisipi oleh orang non-Yahudi untuk beroleh keselamatan. Orang Yahudi kan sekarang belum terlalu percaya kepada Yesus. Mayoritas orang Yahudi belum percaya Yesus. Memang sudah ada yang percaya, tapi masih minoritas. Jadi keselamatan, berita keselamatan itu lebih dulu dialami orang non-Yahudi. Dan inilah digambarkan dalam kisah wanita pendarahan tadi menyisip dalam kisah
kebangkitan putri Yairus. Dan ini menjadi gambaran orang non-Yahudi lebih dulu diselamatkan daripada orang Yahudi. Udah lihat itu? Oke Bapak Ibu ya, luar biasa ya, luar biasa ya. Iya Bapak Ibu. Nah, dan itu juga semakin dikuatkan bahwa Tuhan Yesus awalnya diutus oleh Allah Bapa untuk mencari domba-domba yang hilang dari orang Israel. Iya, coba kita lihat ayatnya Matius 15 ayat 24. Jadi awalnya Tuhan Yesus itu diutus untuk mencari domba-domba yang hilang dari orang Israel. Tapi ketika orang Israel menolak Tuhan Yesus, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus, maka keselamatan itu dialihkan kepada bangsa lain. Tapi kelak orang Israel juga akan kembali diselamatkan oleh Allah dan lewat nanti pada akhir zaman. Coba kita lihat dulu Matius 15 ayat 24. Nih saya bacakan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi awalnya keselamatan itu hanya kepada orang Israel. Tapi ketika orang Israel menolak, keselamatan itu dialihkan Allah kepada bangsa non-Israel. Seperti itu. Bahkan ketika juga Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus juga menyuruh murid-muridnya, jangan pergi ke kiri ke kanan, jangan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kamu pergi hanya kepada orang Israel. Iya Bapak Ibu, iya itu. Jadi awalnya fokusnya ke orang Israel, tapi ketika mereka nolak, ya udah, ya bangsa lain aja. Itulah sebabnya bangsa kita hari ini, bangsa Indonesia juga diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, dan itu dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 11b. Coba kita lihat Roma 11 ayat 11b. Maka aku bertanya, ini aku itu siapa? Rasul Paulus. Adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka. Mereka itu siapa? Bangsa Israel. Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya membuat mereka cemburu. Ya, berarti apa? Sekarang itu banyak orang non-Israel datang ke Israel. Bapak Ibu ya. Mungkin mereka juga udah mulai cemburu itu Bapak Ibu. Jadi orang Israel itu menolak Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Memang ada yang sudah percaya Yesus tapi minoritas. Itulah sebabnya kalau tetangga sebelah berpikiran bahwa mayoritas orang Israel itu orang Kristen, itu salah itu. Iya, orang Kristen juga minoritas di Israel ya. Justru mungkin lebih banyak orang Palestina yang Kristen dibandingkan orang Israel yang Kristen. Iya, karena apa? Banyak tempat-tempat kudus orang Kristen itu di daerah Palestina. Seperti Bethlehem itu daerah Palestina. Nazaret itu daerah Palestina itu. Iya Bapak Ibu, iya kan? Iya. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Nah, jadi saudara mungkin pernah bertanya-tanya dalam hati, kenapa sih orang Israel itu susah percaya kepada Tuhan Yesus? Iya Bapak Ibu, padahal Tuhan Yesus di sana lahir. Tuhan Yesus mengadakan mujizat juga dilihat mereka langsung. Kita kan gak ngeliat langsung kan? Ada saudara hidup di masa Tuhan Yesus, oh boro-boro Pak, saya belum lahir Pak. Bahkan orang tua saya juga belum lahir. 2000 tahun lalu siapa yang udah lahir? Ya kan? Ya kan, kita kan benar-benar ya karena iman kita percaya. Iya, kalau mereka kan udah ngelihat langsung kan. Tapi justru mereka menolak. Kenapa? Ada dua alasan. Satu, kenapa mereka menolak Yesus sebagai Mesias? Karena Tuhan Yesus tidak hadir sebagaimana yang mereka pikirkan. Mereka pikir Mesias itu seperti Musa yang membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir. Sehingga mereka berpikiran, wow, Mesias nanti akan datang membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Nyatanya enggak kan? Justru Tuhan Yesus meninggal disalibkan oleh orang Romawi kan? Tuh kan? Ya kan? Itu satu. Yang kedua, Yesus matinya disalib. Itu mati terkutuk. Bagaimana mungkin orang yang mati terkutuk itu sekaligus juga Mesias? Itu dua hal yang berbeda. Iya, salib itu mati terkutuk Bapak Ibu. Jadi karena itulah orang Israel susah menerima Yesus sebagai Mesias. Bagaimana mungkin Mesias
tidak terbukti bahwa seperti Musa membebaskan nenek moyang kita dari Mesir, maka harusnya Mesias yang mereka pikirkan, Yesus membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Yang kedua, Tuhan Yesus meninggalnya, matinya disalib, mati terkutuk. Bagaimana mungkin Mesias mati terkutuk? Amin Bapak Ibu. Jadi dua hal inilah yang membuat orang Israel susah menerima Yesus sebagai Mesias. Karena itulah ada ayat berkata, salib menjadi batu sandungan bagi orang Israel, tetapi menjadi kebodohan bagi orang Yunani. Iya Bapak Ibu, iya. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, kita luar biasa, kita telah percaya kepada Yesus, dan lewat kita percaya Yesus, kita hari ini diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Nah, dari kisah wanita pendaraan, setelah ia disembuhkan Tuhan Yesus, maka kebangkitan dialami oleh putri Yairus, ya kan? Setelah selesai masalah wanita pendarahan, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke rumah Yairus, dan akhirnya putri Yairus yang sempat mati kemudian dibangkitkan. Amin. Nah, dan itu punya arti, setelah orang Kristen beroleh keselamatan, maka akan tiba waktunya Tuhan Yesus akan menyelamatkan orang Israel. Dan terjadinya kapan? Nah, saudara mungkin ngejar lagi. Kapan terjadinya Tuhan Yesus akan menyelamatkan bangsa Israel dan orang Israel percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu terjadi pada akhir zaman. Kok bisa terjadinya pada akhir zaman, Pak? Nih, saudara, saya ajak menjadi orang Kristen kritis. Iya, kapan nih Pak ya? Itu terjadi pada akhir zaman, karena pada akhir zaman sudah dibuatkan dalam kitab Wahyu, seluruh bangsa mengepung orang Israel dan akan membinasakan orang Israel. Coba saudara lihat sekarang, kayaknya banyak bangsa kan benci kepada orang Israel kan? Dan pada saat kritis itulah muncul Tuhan Yesus turun menyelamatkan orang Israel. Pada saat itulah orang Israel terbuka matanya. Ini Yesus Mesias yang jadi juru selamat. Pada saat itulah mereka terbuka matanya. Sebenarnya gambaran tentang ini sudah terlihat dalam kisah Yakub. Nama lain Yakub apa? Israel kan? Iya. Dan Yakub juga demikian. Abang-abangnya Yusuf, itu anaknya Yakub, datang ke Yakub cerita, Yusuf udah jadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi Yakub gak percaya. Tapi ketika abang-abangnya menunjukkan harta benda yang dibawa oleh abang-abangnya kepada Yakub, saat itulah Yakub terbuka matanya dan percaya. Aku ingin bertemu dengan anakku Yusuf. Sebelumnya dia gak percaya. Kenapa? Sebelumnya dia dibohongi oleh abang-abangnya Yusuf. Yusuf diterkam binatang buas gitu kan Bapak Ibu ya. Ya kan kisahnya gitu kan. Ya baju kebanggaannya dilumuri darah. Nih dilaporkan kepada Yakub. Nih putramu Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Nih bajunya berdarah-darah gitu ya. Ya kan? Iya. Jadi Yakub itu gak percaya. Kenapa? Dia tahu putranya Yusuf udah mati. Ternyata itu kan dibohongi. Iya kan? Nah itulah sebabnya ketika abang-abangnya Yusuf melaporkan kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup dan sekarang menjadi Perdana Menteri di Mesir, Yakub tidak percaya. Tetapi ketika diperlihatkan segala harta benda, kekayaan yang dikirim oleh Yusuf, saat itulah Yakub percaya. Aku sekarang percaya, aku ingin bertemu dengan putraku Yusuf. Ya kan Bapak Ibu, itu kisahnya. Hal yang sama juga dengan nanti pada akhir zaman. Orang Israel tidak percaya Yesus. Tapi ketika nanti Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa Israel dari kemusnahan oleh bangsa-bangsa yang mengepung mereka. Di saat itulah orang Israel akan berkata, Engkau juru selamat. Dan ayat tadi berkata, terpujilah yang dia yang datang dalam nama Tuhan. Saat itulah mulut orang Israel berkata demikian. Pada saat penyelamatan. Iya, jadi pada saat itulah Tuhan Yesus cocok dengan logika mereka. Mesias itu harus menyelamatkan kita. Benar menyelamatkan. Ya kan, karena sebelumnya Tuhan Yesus gak menyelamatkan bangsa Israel. Bangsa Israel tetap aja dijajah oleh orang Romawi. Ya kan, jadi gak klop. Gak klop, gak cocok. Gitu Bapak Ibu. Karena itulah orang Israel nanti pada akhir zaman, disitulah bangsa Israel percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan bangsa Israel dari kehancuran bangsa-bangsa. Amin.
Nah, coba sekarang kita masuk dalam kisah wanita pendarahan 12 tahun. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34, kita juga baca bergantian ya. Menarik ini. Luar biasa. Nih saya bacakan ayat 25, nanti Bapak Ibu 26, saya 27, Bapak Ibu 28, terus kita gantian ya sampai 34. Nih saya awali ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26 Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya upayanya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin seluruh tabib yang dia pernah dengar atau temannya sarankan semua mungkin sudah didatangi sampai habis uangnya. Ya Bapak ya. Ya kan jadi luar biasa nih. Ini lanjutkan lagi ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bentar Bapak. Katakan sama saya, mendengar berita-berita. Iya, lalu dari belakang. Nanti saya jelaskan dua kata tadi. Ya, 28 Bapak Ibu. Ayat 29 saya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30 Bapak Ibu. Jadi ada tenaga yang keluar ya, Terus ayat 31 saya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32 Bapak Ibu. Ayat 33 saya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34 terakhir Bapak Ibu. Ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi wanita pendarahan tadi itu gambaran siapa Bapak Ibu? Gambaran orang non-Yahudi. Nah ini menjadi gambaran bahwa orang non-Yahudi itu berusaha mencari Allah yang benar. Untuk mencari kesembuhan, untuk mencari berkat, untuk mencari keselamatan. Gitu Bapak Ibu. Ternyata sia-sia. Seperti juga wanita pendarahan ini telah berusaha mencari kesembuhan. Ternyata semua sia-sia. Bahkan harta bendanya sampai habis. Amin Bapak Ibu. Jadi upaya mencari Allah yang benar itu sia-sia. Kenapa? Karena harus Allah yang mencari. Itu baru tepat. Dan kekristenan adalah Allah yang mencari kita. Bukan kita yang mencari Allah. Jadi sama seperti inilah. Saya akan contoh. Kalau saya kehilangan pulpen. Siapa yang mencari? Pulpen mencari saya atau saya mencari pulpen? Saya yang mencari pulpen kan? Hal yang sama juga, yang hilang manusia atau Allah? Manusia yang hilang, makanya Allah yang mencari, bukan manusia yang mencari Allah. Sama kan dengan pulpen tadi kan? Kalau kita kehilangan pulpen, bukan pulpen yang mencari kita, tapi kita yang mencari pulpennya. Hal yang sama juga, yang hilang itu manusia, bukan Allah. Karena itulah Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Itulah sebabnya di Taman Eden yang mencari Adam itu Allah. Adam, di manakah engkau? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kan itu yang benar. Haleluya Bapak Ibu. Benar ya. Jadi bukan manusia yang mencari Allah ya. Ya, karena yang hilang itu manusia, bukan Allah yang hilang. Oke Bapak Ibu ya. Ya, jadi gitu ya. Nah, dikatakan tadi dia telah mendengar berita-berita. Kalau dia telah mendengar berita-berita, berarti ada yang menceritakan kepada wanita tadi. Benar gak Bapak Ibu? Lah kalau gak ada yang menceritakan, dari mana dia mendengar? Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kekristenan ada tugas memberitakan Injil ke segala bangsa agar banyak orang dunia mendengar tentang Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau kita gak pergi memberitakan, siapa yang memberitakan? Siapa membuat orang nanti bisa mendengar? Jadi orang itu harus ada yang memperdengarkan. Kalau mereka nggak ada yang memperdengarkan, bagaimana mereka mendengar tentang Yesus? Aduh Ibu, iya. Makanya amanat aku Tuhan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, agar banyak orang mendengar. Lewat mereka mendengar Yesus, mereka bisa datang kepada Yesus dan disembuhkan dan diselamatkan. Seperti wanita pendarahan tadi. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Pasti ada yang memberitakan. Kalau enggak dari mana dia mendengar? Ya kan Bapak Ibu ya. Lah iya dong.
Pasti ada yang memberitakan, nggak mungkin dia tiba-tiba dengar sendiri. Iya, kecuali kalau zaman sekarang, ya orang bisa lihat dengar di YouTube atau di radio segala macam ya bisa kan. Makanya kita juga memanfaatkan sarana itu. Karena itulah Monermo Church itu punya 4 media sosial ya, TikTok, Facebook, IG, dan juga YouTube ya. Karena apa? Karena sekarang udah zamannya itu, orang bisa dengar sendiri gitu ya. Tapi kita harus ya masukkan ke situ. Kalau nggak bagaimana mereka bisa dengar? ya, amin Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan lah. Kata Pak Anto itu juga banyak juga yang jemaat yang dia layani juga udah mendengar juga tentang media sosialnya kita. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kalau kita bisa memanfaatkan media sosial bukan hanya sekedar iseng-iseng, juga selfie-selfie atau juga narsis-narsis gitu Bapak Ibu. Ya udahlah, udah cukup lah ya. Ya beritakan aja berita keselamatan tentang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu ya. Atau kalau saudara nggak ngerti banyak firman, ya udah beritakan kesaksian mujizat yang saudara alami. Seperti saudara juga kalau ketemu makanan enak pasti cerita ke teman kan. Wih enak banget makanan di situ. Wih somai di depan Ratu Plaza. Buat wow, lidah saya aja sampai terkilir gitu. Lidah aja bisa terkilir ya. Nah kayak gitu loh. Jadi kita nggak perlu harus tahu firman juga. Ya kesaksian aja apa yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Karena arti kesaksian apa? Saudara mengalami, saudara mendengar, saudara melihat. Coba kalau di pengadilan ditanya, kamu saksi ya? Iya. Kamu lihat kejadian? Iya. Jam berapa kamu lihat? Ya. Siapa aja kamu lihat? Bagaimana peristiwa? Kan gitu kan? Saksi itu benar-benar ngalami. Nggak mungkin saksi itu kata orang, kata tetangga. Kamu saksi atau apa sih? Ya kan Bapak Ibu ya? Saksi itu yang ngalami. Iya kan? Iya pasti saksi itu yang ngalami. Jadi ketika saudara mengalami mujizat, ketika saudara diberkati, saudara disembuhkan, saudara saksikan aja ke orang. Jadi gak perlu harus tahu banyak teologi, gak perlu harus tahu banyak firman, saksi aja. Seperti saudara bersaksi, ketemu makanan enak, restoran enak, belanja yang bagus, murah, harga miring, dan produknya bagus. Kan saudara kan cerita kan? Iya kan? Wih enak banget itu di Mangga 2. Wih saya ketemu toko, wih murah banget. Harganya miring. Orangnya aja jalannya miring. Ya kan kadang-kadang gitu kan. Kan kita otomatis apalagi sekarang media sosial. Wih semua kegiatan kita pingin share ke orang lain kan. Makanya sekarang ada budaya. Sebelum kita makan di restoran difoto dulu. Setelah itu share, wah lihat ini saya makan di restoran, ya kamu ngiler kan, pingin kan, iya sekarang ada budaya gitu, sebelum kita makan difoto dulu, iya dong, iya kan, iya itu sekarang ada budaya ya, kalau makanan aja saudara mau share ke orang kan, harusnya ketika saudara mengalami zaman Tuhan, mujizat, kesembuhan, berkat, ya share aja ke orang gitu loh Bapak Ibu ya kan, apalagi zaman sekarang. Pakai medsos sudah gampang banget. Sejauh jempol. Jempol sudah aktif gitu. Iya kan. Ya kan gak perlu bayar iklan gitu di majalah, di koran kan gak perlu. Gratis. Iya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi harus ada yang memperdengarkan agar orang mendengar. Seperti juga wanita pendaran tadi. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya ada yang memperdengarkan kepada dia. Amin. Dan lewat dia mendengar, dia bangkit harapan. Wih, ternyata ada yang bisa menyembuhkan saya mungkin. Iya, segala tabib saya sudah datangi, uang saya sudah habis, mungkin Yesus mampu menyembuhkan. Jadi ada timbul pengharapan. Amin Bapak Ibu. Iya, lewat kesaksian kita bisa menimbulkan banyak pengharapan. Orang-orang bisa ada pengharapan. Nah, dan kemudian di tengah-tengah orang banyak dia mendekati Yesus dari belakang. Saudara pernah bertanya enggak? Kenapa dia datangnya dari belakang? Kok tidak dari depan? Alkitab itu bukan nambahin tambah makna ya. Setiap kata di Alkitab punya makna. Bukan untuk menu-menuin Alkitab Bapak Ibu. Setiap tulisan itu di Alkitab itu ada maknanya. Amin. Ketika kita jeli, kita akan tahu. Saudara tahu kenapa dia datang dari belakang? Kenapa enggak dari depan? Karena dia tahu wanita pendarahan tidak boleh menyentuh orang. Imamat tadi kita baca akan membuat orang lain najis. Apalagi dia harus menerobos banyak orang.
Udah banyak itu yang najis. Najis tralala jadinya Bapak. Lah kan dia banyak orang tadi kan. Dikerumunin banyak orang kan. Jadi dia kan harus nerobos banyak orang kan. Berarti dia nyentuh banyak orang kan. Berarti apa? Banyak orang udah najis itu. Lah iya dong. Iya. Iya. Makanya ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Murid-murid jadi bingung. Bagaimana mungkin Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Begitu banyak orang menjamah Yesus. Kan Yesus dikerubuti kan. Jadi makanya si Petrus itu rada vokal juga itu. Ih, Tuhan, kamu bilang siapa menjamah? Begitu banyak orang menjamah engkau. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Dan wanita tadi apa dikatakan ketika ketahuan oleh Yesus? Dia gemetar ketakutan. Kenapa dia gemetar ketakutan? Karena sebagai orang Yahudi, dia mengerti ayat orang pendarahan itu najis. Amin Bapak Ibu. Karena itu dia datang dari belakang. Bahkan dikatakan memegang jubahnya. Artinya ujung jubahnya. Kenapa? Kalau ketahuan dia bisa ngeles. Maaf Tuhan, kesenggol tadi. Tapi kalau dia peluk, nggak mungkin dia ngeles kesenggol. Kesenggol apa kamu meluk saya? Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya ada makna di belakang, kata di belakang. Artinya apa? Dia diam-diam mendekati Yesus. Yang dipegang juga ujung jubahnya. Bukan dipegang jubahnya gitu Bapak. Atau dipeluk Yesus. Enggak kan? Kalau dipeluk Yesus dia nggak bisa ngeles nanti. Tapi kalau ujungnya kesenggol Tuhan tadi. Gitu loh. Makanya ini tadi ada maknanya. Dia datang dari belakang. Dia pegang ujung jubah Yesus. Kenapa? Karena dia tahu wanita pendarahan itu najis. Bisa membuat orang lain najis. Amin. Makanya ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Ketika Yesus mencari siapa yang menjamah, wanita itu gemetar ketakutan. Ya kan? Karena secara normal wanita ini akan dimarahi oleh Yesus. Iya, kalau orang Yahudi, apalagi orang Yahudi fanatik, apalagi orang Farisi Taurat itu ketahuan dijamah oleh wanita benar, oh habis ini Bapak Ibu, habis wanita ini. Dimarahi ini ya habis. Makanya dia gemetar ketakutan. Amin Bapak Ibu. Iya, nanti saudara baca lagi ceritanya, gemetar ketakutan dia, ketahuan. Nah, di sini juga ada yang menarik Bapak Ibu. Ya, bahwa siapa yang menjamah aku, kata Tuhan Yesus. Ya, maka Petrus berkata, guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seseorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudara lihat, walaupun banyak orang menjamah, tapi hanya satu yang mengalami kuasa. Benar Bapak Ibu ya? Ini punya makna apa? Artinya banyak orang Kristen hari ini berdoa. Minta sesuatu, tapi tidak semuanya dijawab Tuhan. Tapi hanya orang yang punya iman yang beroleh jawaban doa. Ya, karena itulah saya simpulkan khotbah ini. Datanglah dan berdoalah dengan iman agar mujizat yang kita minta bisa kita terima dan alami. Datanglah apa adanya kita, maka Tuhan Yesus mengampuni dan memberikan kita keselamatan. Yang ketiga, orang Israel sempat menolak Tuhan Yesus, tapi pada akhir zaman orang Israel akan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menyelamatkan bangsa Israel. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri.
Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk. Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.